Mau dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Gilang Sidiklana. Hari ini alhamdulillah di hari ke-11 saya sedang bertemu dengan Akang siapa Kang biar pada tahu nih. Tony Setiadi. Akang Tony Setiadi. Jadi di sini memang ada kesempatan kita berbincang. Terus kita di sini Kang Tony mau menerangkan satu materi. Semoga materi ini bermanfaat untuk semuanya. Coba mungkin kita saksikan ya, kita dengarkan bersama. Oke, lanjut Kang Tony. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahur wabarakatuh. Ramadan itu akan diturunkan Quran. Kan Iya. gitu ya. Nah, sebetulnya setiap Ramadan diturunkan keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat Quran itu diturunkan. Termasuk hari ini diturunkan kepada Kang Gilang khususnya. Aduh, iya luar Iya, biasa. nah, kita awal dari Al-Bayyinah, bukti dulu. Iya, bisa. Teori belakangan. Ini adalah orang yang pertama dulu yang di-create anak kecil ini. Ini bisa dilihat Iya. lebih dekat ini dari laptop ya visualnya. Bagaimana anak kecil ini bisa membaca walaupun mata ditutup, sementara sisi lain pasiennya yang sedang tertidur diobatin sama dia juga kan. Jadi nanti lahirlah manusia-manusia yang super. Ketika dia ditanya berapa nomor seri uang ini, berapa nilai uang ini, dia dengan menyentuh atau tanpa menyentuh dia bisa melihat. Artinya ada kecerdasan melihat walaupun mata ditutup. Ini kecerdasan kolbu ini. Iya. Nah, bagaimana dia menggambar tidak melewati garis? Oke. Oke, jadi ini. Nah, ini hanya kecerdasan yang bisa divisualisasikan. Nah, konteksnya kemudian anak ini sudah besar dan dia jadi juara. Di sekolahnya itu jadi teladan lah gitu. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana mengkrit anak-anak dengan Quran, antara lain anak-anak bisa membuktikan dulu seperti ini. Sekarang tentu lebih canggih. Ini kira-kira 12 tahun yang lalu. Berarti ini 12 tahun yang lalu Iya. tuh secara visualnya yang kita lihat, berarti dia tuh gini. Dia ditutup matanya, dia disuruh menyentuh uang, terus dia disuruh menebak. Ini nilainya berapa dan dia Nomor ternyata serinya berapa? bisa, terus nomor serinya berapa dan dia tahu, dan ini pun sembari dia mengobati ya kan. Iya, mengobati. Sembari mengobati pasiennya yang sedang sakit. Ini kejadiannya ini di 12 tahun yang lalu. Anak ini sekarang sudah besar. Dia kecerdasannya. Ya, dia mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya, entah dari mana dikasihnya itu. Nah, terus ya pasti dari Allah lah. Kok dari Iya mana? benar. Nah, dari Aduh, Allah. luar biasa itu memang udah suatu kelebihan ya kan ya. Jadi Allah itu maha mengajarkan kan gitu. Kemudian di tempat lain juga bahwa hasil produk tadi diangkat ke sisi intelektual supaya jangan disebut sihir kan. Iya. Kenapa kok anak nggak belajar jadi pintar kan gitu. Iya, iya betul. Lalu kita kerjasama dengan UNPAD memeriksa gelombang otak anak itu. Iya. Kenapa kok anak semalam bisa pintar kan gitu. Dalam semalam bisa berubah. Oh, anak ini yang di ini ya. Yang di Iya, periksa. akhirnya berbagai anak lah, puluhan anak setelah Iya. itu lalu diikut di dalam satu kompetisi Ya. di Universitas Brawijaya. Bukan hanya anak itu dan bukan hanya orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Buddha. Dengan hanya mendengarkan Quran, lalu gelombang otaknya berubah, sel-sel di tubuhnya berubah dan dia jadi super cerdas. Dan ternyata bukan mistik. Kenapa? Karena tadi kita kerjasama dengan UNPAD untuk ikut lomba karya tulis ilmiah. Ya. Disampaikanlah ini anak-anak generasi ini mahasiswa dulu. Ini Oh, iya. kasusnya 10 tahun yang lalu ini. Ini 10 tahun sambil ke sini Kang biar ini Ya, keluar ini ya. 10 tahun yang lalu sudah jadi juara pertama lomba karya tulis ilmiah. Waduh, luar biasa. Gitu. Nah, ini yang menyajikannya sehingga kasus-kasus yang sering terjadi oleh para profesor. Ini pembantu rektor 3 Universitas Brawijaya. Ini juri-jurinya semuanya profesor, hanya beberapa orang yang doktor. Ya. Dan dia rata-rata jurinya menangis bahwa Quran itu bisa dirasakan langsung loh. Mujizatnya bukan nanti setelah maut, bukan. Iya, Ketika di dunia juga sudah bisa dirasakan. Nah gitu. Akhirnya dari sini kita ikut juga MTQ, Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional. Juara juga. Jadi karena keseringan juara capek deh. Iya. Sekarang bagaimana mengimplementasikan ini? Iya betul betul. Nah, ini anak-anak muda Ya. yang dia lulus sekarang dari UNPAD, kemudian mereka pada mandiri. Ya, jadi mereka semua melalui riset ilmiah. Nah, lahirlah generasi muda
kaitan sekarang dengan musim corona kan gitu. Betul. Sebenarnya ini kan bagaimana mengaktifkan imunitas. Ya, masalah imun ya, daya tahan Bukan tubuh. hanya corona, jadi ada temennya. Corona itu banyak jenisnya. Iya, Ada SARS, ada apa. betul betul. Nah, Biancarocki sebenarnya korin. Kori. Korin itu adalah yang ada di tubuh setiap. Jadi sebenarnya kalau wabah yang paling besar bukan corona, tapi wabah korin. Wabah kori. Korin itu sudah masuk ke darah. Nah, bagaimana eksperimennya? Gampang. Ambil tes darah, Ya, diperiksa kalau ada kayak bakteri. terus ada cacing kecil kayak gitu. Itu berarti sudah hidup di dalam darah. Jadi kalau mau periksa darah, jangan hanya rapid test corona tuh. Korin dong periksa. Iya. Nah, jadi proses ini membutuhkan generasi-generasi unggul untuk mengantisipasi wabah. Karena wabah ini sebenarnya bisa diselesaikan kalau komite SDM unggul berbasis Wahyu ini bisa berjalan. Iya. Nah, rencana Komite SDM unggul berbasis Wahyu. Gimana lanjut kan? Nah, rencana nanti boga lakonnya nanti Pak Daden. Bagaimana ini akan terjadi komite rumah haji lintas kecamatan. Iya. Jadi yang tadi itu bukan hanya kasus kecil, tapi setiap kecamatan bikin orang-orang super yang iya. bisa nanti pekerjaannya mengupgrade imunitas supaya setiap orang datang ke sana di treatment upgrade Imunitas sehat gitu. naik. Iya, iya, benar-benar. Berarti ini suatu program ya, Kang ya? Iya. Suatu program. Nah, ini kita sudah bikin kepengurusannya. Iya. Latar belakangnya ini mereka menunaikan azab dan takut akan satu hari yang wabah azabnya merata di mana-mana. Jadi kita khawatir karena corona ini dari tim kita sudah mendeteksi 5 tahun yang lalu kan. Oh iya. Jadi bukan corona baru datang baguriwuh, tidak. Sudah 5 tahun sebelumnya sekarang sudah teriak-teriak bahwa ini iya. akan terjadi begini-begini kan gitu. Sudah terprediksi. Sudah Dari 5 karena tahun ya lalu. tadi Quran itu kan cerita masa lalu, Ya. sekarang dan masa akan datang. Iya. Gitu. Jadi bagaimana Quran itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi wabah itu pun sudah tertulis di sini. Nah, mereka menunaikan azan itu ya kita ini mari kita menunaikan azan. Nah, kita. Jangan-jangan kita ini lagi makhluk terkutuk kan. Kenapa? Ya, satu Quran. Nanti saya lihatin. Iya. Bagaimana kita meneliti sekian Quran, nah beda-beda KB. Iya. Ini sudah saya laporkan ke MUI, ke Departemen Agama. Bahkan kita sempat kedatangan kurator Quran. Oh, kurator. Ahli Quran, baru kita datang ke rumah ini periksa. Nah, ini kita lihatin. Ini wabah yang terbesar sebetulnya ada akar masalahnya kan gitu. Iya. Nah, ini ayat-ayatnya dibuat untuk juga ini akan diedarkan. Kalau mau butuh nanti tinggal di-download kan, disampaikan aja. Iya, nanti di-download. Maksud tujuannya adalah kita siapkan nanti SDM unggul, jangankan hanya virus corona, karena kita sudah praktik juga yang jantung, yang berbagai jenis penyakit lah. Iya. Nah, jadi memungkinkan orang itu di-upgrade selnya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya inilah yang disebut Holy Land. Jadi dari kita khususnya di tanah Jawa Barat Banten yang kita sempat keliling, kalau ke tempat lain belum, itu ada Holy Land. Holy Land itu gini, ini gunung ada ayatnya. Iya. Oh iya. Nanti saya liatin contoh Holy Land ini yang Holy Land ini tuh tanah Indonesia. Saya yakin ini di seluruh dunia ada, tapi metodologi yang sudah berhasil dikembangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, khususnya dari keluarga besar Tatar Sunda Siliwangi, itu sudah ketemu tentang teknologi Sukapura ngadaun ngora atau Korea-Periang, merajakin sel. Iya. Kenapa? Karena kita tanahnya dulu. Contohnya peta Bogor ini kan ada hidung, ada mulut, kelihatan kan? Iya. Coba kita lihat lebih dekat. Nah, ini Bogor. Ini Bogor ini ada hidungnya, ada ingusnya itu keluar, ada mulutnya kan gitu. Iya, betul. Jadi kalau untuk memperbaiki alat vital pernapasan, kamu datang ke Bogor, praktek di Kebun Raya Bogor, itu seluruh jaringan pernapasan kita bisa memprotek kalau ada corona yang mau masuk. Kenapa? Karena sel-selnya ini dinyalakan, diaktifkan. Di sini. Nah ini di Bogor perbaikinya. Tempatnya di mana itu yang lebih Di Kebun Raya saja. Kebun Raya Bogor. Iya kan butuh oksigen Alam bersih, segar. alam segar. Iya. Contoh. Jadi ini alamnya, ini gunungnya, ini peta Qur'annya. Gitu. Ini yang, nah ini itu kalau berupa
peta bumi ya, Iya. kayak Bandung ada peta Qurannya, No, Bogor ada jadi peta Quran. Itu semua udah ada dasar-dasarnya Nah, dari setiap alam yang ada di betul. kita itu. Itu yang disebut mal qori'ah. Pola baca yang benar itu harus tahu kontur alam. Di surat 88 bagaimana bumi dihamparkan, Ya. bagaimana gunung ditegakkan. Ini gunung kan? Bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana unta diciptakan, bagaimana permainan. Kalau tidak tahu mijan, peta, maka Ya. kita tidak tahu sedang skenario apa nih alam semesta. Sedang apa yang terjadi Apa sampai yang seperti terjadi? ini gitu Iya, kan. gitu. Ini sampai banyak korban gini. Oke, ini Ya. ini ayat-ayatnya nanti bisa dibaca. Nah, ini yang tadi Pancasila kenapa, Pak Dadi? Karena memang ada kitab Pancasila ini. Ini prasastinya kan di Kebun Raya Bogor. Oh, di Kebun Raya Bogor. Iya, Ya, jadi pasti. apa hubungannya Lama Pancasila dulu. dengan Quran sudah dibuat ratusan tahun yang lalu ini, kata beliau itu ada ditulis di situ. Oh, ada narasumbernya ya. Ada di di sana ya. sana prasastinya. Oke. Jadi kita khususnya orang tanah Tatar Sunda, ya tadi mungkin kita dikutuk juga kan Iya. oleh ilmuwan-ilmuwan dulu yang tidak melanjutkan perjuangannya. Karena kita tidak, orang lain sudah berjuang, kita sebagai generasi bangsa seharusnya memperjuangkan ulang kan. Iya dong, gitu kan. Nah ini prasasti tentang kitab Pancasila hubungannya dengan Quran. Oh, iya. Ini kan ini rumus-rumusan yang harus ketemu. Nah ini yang gunung tadi, asalnya gunungnya tidur, kalau diberdirikan, ini kan gambar manusia, coba lihat. Ini hidungnya, ini Oh iya, wajahnya itu. Wajah, coba Ini wajah. didekatkan biar jelas. Ini wajah ini Ya. benar-benar, coba kita lihat lagi mendekat. Ini posisi gunung. Hmm. Nah ini Diberdirikan. diberdirikan posisi gunungnya. Nah ini lihat, nah ini tuh Ini dagunya, dagu. ini dagu. Mulut lagi terbuka. Iya. Nah kelihatan kan? Makin jelas. Nah ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya ada satu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Ini kan perumpamaan orang mati nih. Ya. Begitu diberdirikan. Nah. Ini Bandung, ada juga kitabnya gitu. Iya, di setiap kota Di berarti setiap ada kitabnya ya. Iya. Iya. Jadi Bandung ini kan kalau lihat ini konturnya ini tulang punggung nih kayak kalau kambing guling kan atau Ya. sapi guling ini kan ini punggungnya ini kan, Ya. ini kakinya, ini tangannya yang begini kan. Iya. Jadi setiap makanya Bandung ini sebenarnya kota penakluk Firaun. Bandung itu. Bandung itu makanya Bandung ini balik Bandung apalagi terkenal dengan cekungan Bandung. Jadi kalau mau terapi di Bandung karena memang tanahnya dulunya laut purba. Iya. Jadi kalau terapi di dasar laut kan susah mau di mana? Cuma Iya. mau ke Bandung. Balik Bandung. Balik Bandung. Kalau mau di-upgrade imunitas, Ya. tidurkan di Bandung, ya kita praktekkan. Kita sudah praktek juga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di Kota Bandung. Oh, di Kota Bandung. Iya, pernah dilakukan. Tinggal diintensifkan. Di Bandung ini punya aset terbesar yang harus digali, itu adalah terapi kekuatan energi bumi atau tanahnya. Oh, tanahnya berarti kita bersatu dengan alam. Iya, ini kan tanah Saripati Bumi ini dibutuhkan karena fisik kita kan bukan dari Saripati Bumi. Oke. Kalau HP kan harus dicas. Manusia Iya. juga butuh. Sok tiduran di Bandung. Nanti bagaimana mengupgrade sel secara medik. Iya. Nah sekarang kan wajah saya begini, nanti lihat wajah saya 5 tahun yang lalu. Iya. Kata orang 5 tahun yang lalu wajah saya lebih tua. Sekarang jadi jauh lebih Sekarang muda. gitu. Jadi gini, kalau misalkan ada orang yang penasaran atau pengen menggali, pengen jauh lebih tahu harus kemana ini menghubunginya dan kemana, coba bisa disampaikan. Ada Mr. Daden. Mr. Daden ini punya lakon untuk menggerakkan namanya keilmuan Nabi Daud. Nabi Daud, Prophet Muhammad diaktifkan. Itu di Jalan Wayang. Oh, Jalan Wayang ya, datang di sini nanti di-upgrade selnya. Kalau punya penyakit jantung, penyakit tumor, tek-tek bengek penyakit lah gitu. Iya. Karena bukan kita yang ngobatin sebenarnya. Iya, Memang iya. alamnya sudah hanya ini aja ya. Ini kemudian ini ada telapak kaki Rasul. Ya. Kemudian ada telapak kaki juga di batu tulis ada telapak kaki. Ini kitabnya. Jadi bagaimana setiap artefak, setiap peninggalannya
sifatnya purba itu bisa digali. Bener, itu adalah peta-peta keilmuan zaman dulu, kan dulu mah belum ada laptop, jadi bikinnya dari batu, bikinnya dari tembaga, dari apa. Padahal itu adalah code of science gitu. Nah, ya ini Arjasari. Nah kalau di ini yang di Aran ya, Samiri kan, Lembu itu, Samiri. Kita kayak gini juga banyak ya. Nah ini Jatinangor ini seperti tangan yang sedang memukul, kelihatan nggak nih tangannya? Gitu ya. Sedang meninggi. Nah jadi peta alam, Ya. batas alam kontur satu wilayah itu dijadikan patokan atau mal untuk membaca kitab. Iya, malnya di situ untuk membaca ya. Jadi memperbaiki tangan kanan ya kamu harus ke sana. Nah ini juga kita kan belajar dari ilmunya Bukit Tursina. Dulu kan Bukit Tursina orang susah apa sih artinya. Ini coba lihat Bukit Tursina. Ini punggung, ini kaki, ini lagi telungkup tidur aja, kelihatan nggak? Ini kepalanya, ini punggung, ini kaki, ini kelihatan? Iya. Terus akan bisa ngeliat nih ini kayak banteng atau sapi nih. Ini mulutnya, ini kepalanya doang, ini mata, ini mulut sapi ini. Ini kepala, kelihatan nggak ini dari kontur alam? Coba, ini mulut, ini mata, cuman kepalanya doang. Iya, kepalanya aja. Nah, Iya. Oke, kelihatan? Iya. Nah, ini orang lagi, nah ini peta Qurannya. Ini peta Qurannya. Nah, ini punggungnya, ini kakinya yang orang yang berenang, ini kepalanya kelihatan nggak? Ini punggung dari kelihatan dari atas. Ya kan? Iya, kelihatan. Nah ini kebetulan peta ini ada di depan jalan wayang. Ini berupa akar, bentuknya secara alamnya di sini. Nah ini terompah Musa, ada yang berupa batu ini ya. Iya. Batu. Gitu. Jadi semua kontur-kontur ini adalah peta, termasuk Garut. Iya. Ini ibu yang sedang menyusui, kelihatan nggak? Ini ibu menyusui anak. Iya. Ini kepala anak. Oh, Iya, ini ibu, Iya. ini genau. Jelas, betul. Jadi kalau ingin selnya disuapin, disusuin, kamu harus digarut. Iya. Gitu kan? Oh, berarti ada tempat-tempat. Ada tempat-tempat tertentu. ya. Makanya Rasulullah kan melihat ini ada peninggalan, ini puting susu ini, susu ibu ini. Sampai dipesankan berupa kode-kode ini. Nah, kode-kode ini tidak bisa dipahami kecuali orangnya sudah di-upgrade ya. Nah, maka kebukalah yang disebut nanti generasi-generasi yang super, yang memang dia diberikan asupan dari energi bumi ya. Iya. Energi bumi itu gini lah. Kalau sekarang kita dari alam ini, kita keluar rumah dapat cahaya matahari ini masuk ke sini. Sel-selnya itu dari api kan. Kalau kamu tiduran, cahaya yang masuk dari bumi itu berupa nur. Cahaya itu yang dibutuhkan, makanya jadi imun tadi. Nah inilah yang akan Nah pola menggerakkannya seperti ini. Orang kayak berenang, tapi di darat aja di rumah masing-masing. Jadi kalau di rumah ada orang yang sakit apapun, telungkup, dengerin ngaji, kakinya seperti berenang, itu keluar kotoran di sini. Oh, berarti kita telungkup, Iya, seperti berenang. Iya, seperti berenang kan? Iya. Nanti sel-selnya itu akan mengupgrade karena tadi kontak dengan bumi. Iya. Makanya ada pola tidur cara Rasul gitu. Nah, jadi kita belajar dari alam aja karena ada hadis atau cerita dari alam itu lebih jujur. Kalau manusia kan tafsirnya macam-macam, pengalaman di hantu kan itu masalahnya. Oh, berarti memang semua juga berbalik pada alam dan kembali pada alam. Ya, mungkin nanti gini kalau misalkan ini ada yang penasaran masalah ini, nanti kita bisa bikin simulasi. Ya, simulasi atau kita bikin collab lagi bareng sama Kang Tony untuk penjelasan nanti lebih lanjut di video selanjutnya, tergantung kalau permintaannya itu ada, nanti kita coba. Kalau misalkan ada yang mau hobi tinggal tanya aja lah di komen nanti biar saya sambungkan langsung gitu. Dan tadi berharap kita bisa di rumah masing-masing, treatment masing-masing. Nah, jadi nanti mencoba modulasi dan treatment itu di rumah cukup lihat masing-masing. video bisa di rumah masing-masing gitu. Cobain nanti apa yang Anda rasakan gitu loh. Gitu aja, semoga ilmu ini atau misalkan pengalaman atau semua ini bermanfaat. Yang baiknya ambil, kita tutup aja ya Kang ya. Itu satu lagi. Satu lagi apa? Itu saksi hidup, beliau dulu arahri, suka bengkak-bengkak. Oh ya. Oh, sekarang bisa cerita nanti beliau
apa yang dialami sebelum mengenal treatment ini dan setelahnya. Oh, setelahnya Nah, ya. beliau yang Nanti ngalamin saksi hidupnya. Itu saksi hidupnya nanti di next video saya buatin nih ya saksi hidupnya ya Kang Ton ya. Iya. Nanti dia bercerita lagi mereview ini sama sesuai dengan pengalamannya kayak gimana. Nanti dicobalah kita buat simulasinya agar semua bisa melakukan di rumah. SDM unggulnya targetnya. Nah, Karena maksudnya disampaikan bahwa ini bahwa contohnya SDM unggul sama berbasis ini Wahyu. sama ini tuh adalah komite SDM unggul berbasis wahyu, landasan-dasarnya dari Al-Quran. Itu aja, wal ikuti wal hidayah. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita gini Kang, 1, 2, 3 gaskeun bray gitu ya kan. Oh, gaskeun bray. Oke, siap. siap ya. 1, 2, 3 Gaskeun bray.